nasional kan, potensi pendapatan kita turun karena ada COVID. Nah harusnya ketika 2020 kita kena COVID, 2021 sudah pemulihan gitu kan, 22, 23 itu sudah nggak ada kendala lagi itu harusnya. Ini masih ngeden ya? Nah, tapi ternyata potensinya itu nggak naik, justru stagnan gitu kalau dari kurva yang kita dapat laporan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Saya masih di gedung DPRD Kota Cilegon, masih dalam rangka kerjasama dengan Setwan Kota Cilegon, dan sedang di ruangan Komisi 3 dan sudah bersama saya Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Abdul Gopar. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini. Kiai enggak. Pak, sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Maaf nih mengganggu kesibukannya. Biasa. Karena kan Dewan biasanya katanya sibuknya double kalau di tahun politik. Tahun politik udah lewat kalau buat Dewan. Tapi ada pilkada di depannya. Iya, iya. Tapi saya di sini mau bicara tentang Komisi 3 Pak ya. Tapi sebelum itu tentu kan orang pengen tahu nih Pak Abdul Gopar nih latar belakangnya apa sebelum menjadi dewan gitu, atau ke politik. Ya, ya. Baik, sahabat podcast Banten High yang berbahagia. Nah, kalau boleh saya memperkenalkan diri, saya sebetulnya backgroundnya adalah karyawan. Oh, karyawan. Ya. Jadi bukan outsourcing kan, Pak? Bukan. Saya datang ke Cilegon tahun 92. Oh, 92. Dari Pekalongan. Pekalongan, Jawa Tengah. Kebetulan saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Dan takdirnya ke Cilegon gitu kan. Karena jadi karyawan itu, Pak? Ya, jadi karyawan. Jadi saya diterima di PT Asahimas Chemical untuk sekarang ya. Jadi alhamdulillah di situ tahun 92. Kemudian tahun 97 saya pindah ke PT dulu namanya BHP Steel, sekarang namanya BlueScope Steel NSI. Ya, jadi dari perusahaan Jepang ke perusahaan Australia. Kira-kira gitu. Wah, pindah benua nih ya. Pindah benua. Baru 2009 saya ambil pensiun muda. Pensiun muda. Sudah kadung jatuh cinta sama Cilegon. Iya. Dan memutuskan untuk ke politik. Ke politik. Awalnya gimana tuh Pak? Bisa sampai saya kayaknya ke politik deh gitu. Ya, kebetulan kan saya di bagian orang-orang bagian HR dan community development. Jadi kita tetap bisa berinteraksi dengan pemerintahan, dengan warga sekitar, lingkungan, kira-kira gitu. Ngurus perizinan, itu bagian saya di Asahimas maupun di BlueScope Steel. Jadi dari situlah muncul apa ya? Dari muncul sikap kritis atau apalah. Ya, kira-kira lah kan kita ngalamin gitu ya. Dinamika ketika kita ngurus perizinan seperti apa, baru kemudian ada kendala. Nah, kira-kira itu yang jadi catatan. Kemudian kita dalam tanda kutip memberanikan diri untuk ikut. Kira-kira kita perannya di mana kira-kira gitu. Nah, waktu itu apa Pak yang jadi alasan memilih PKS kan? Iya. Nah, apa tuh, karena sekitar teman-teman atau gimana? Ya memang awalnya PKS itu jujur ya lewat pengajian lah ya, lewat taklim, kemudian majelis taklim, kemudian kita diajak gitu ya, ayo kita bareng-bareng mau ada, kan itu berarti 99 kan masih
Partai Keadilan ya waktu itu ya. Oh iya, masih PK ya. PK. Jadi waktu 99, jadi 97 mungkin interaksi awal, 99 kemudian kita ya alhamdulillah saya ikut ngeramein pas deklarasi di depan Masjid Al Azhar Jakarta. Nah, habis itu kemudian kita intens Makin semangat. makin semangat. Ya, intinya sebetulnya mungkin kesamaan ini ya, kalau dulu zaman kita mahasiswa kan kita punya idealisme juga kan. Nah, waktu itu kira-kira pilihan organisasi politik yang memang lahir dari rahimnya reformasi itu kan dalam tanda kutip kira-kira ya. Ya, PK itu waktu itu kira-kira. Pas gitu ya. Pas gitu kan. Gitu, Oh kira-kira. gitu. Nah Pak, kemudian nyalek ya. Ya. Memang sudah dihitung atau memang ketika terpilih atau di luar dugaan tuh Pak? Ya memang semua di luar dugaan. Blessing in disguise lah. Wah, iya. 2009 saya memutuskan untuk pensiun muda, itu kan baru akhirnya dapat amanah gitu kan, menjadi sekretaris DPD PKS. Oh, Kota langsung masuk Cilegon. ke pengurusan. Iya. Nah, setelah itu baru dari hasil Musda 2015 saya diamani jadi ketuanya justru gitu, kira-kira ketua DPD PKS Cilegon. Nah, 2014 ya kewajibannya pengurus harian itu memang dipasang gitu, dicalonkan kalau kita kan, betul. calonkan, ditugaskan oleh lembaga. Ya sebetulnya itu ya yang tadi saya sampaikan blessing in disguise. Bapaknya bisa berusaha gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya yang terpilih itu adalah saya itu suara terbanyak nomor 2. Oh, waktu pertama itu. Pertama 2014 tuh ya. Suara terbanyak nomor 1 yang sesungguhnya bisa dilantik. Kebetulan masih terikat kontrak kerja di satu perusahaan oil and gas gitu kan. Ya mungkin dihitung-hitung Lebih baik ke sana kali ya. pastinya mungkin begitu ya. Padahal itu artinya bukan PAW Pak, bukan ya? Bukan. Beliau mengundurkan, Bapak yang masuk gitu. Iya. Karena dia tidak, istilahnya mungkin ketika dihitung berapa sih kira-kira kompensasi yang bisa dapat dari anggota DPRD gitu ya. Dan kemudian ketika dibandingkan dengan gaji di oil and gas kan pasti lebih besar. Kalau Bapak sudah menghitung sebelumnya kali ya. Keluar makanya pensiun muda itu. Enggak, kalau itu mah karena panggilan ya, panggilan. Kalau itu mah enggak, Udah karena tekad kita Bapak bahwa harus ya 2009 kan kita enggak nyalek dulu kan, itu jadi pengurus dulu dari sekretaris. Gitu. Baru 2014 ditugaskan. Berarti Bapak ada 5 tahun berhenti dan hanya jadi pengurus. Ya. Luar biasa. Nah Pak, berarti sini periode kedua ya? Ini periode 2, alhamdulillah. Tahun sebelumnya di Komisi 1. 2014 periode pertama itu di Komisi 1. Setelah periode berikutnya Komisi 2. Nah, sekarang full satu periode di Komisi 3. Oh, ini dari awal Komisi 3. Iya, Komisi 3. Nah, artinya sekarang Bapak selain ketua gitu ya, satu full periode, hafal tentang. Nah, kita bicara tentang tentu kalau bicara pendapatan kita bicara potensi dulu Pak ya. Kita Cilegon itu wilayahnya kecil, jumlah penduduknya sedikit, tapi katanya potensi daerahnya bisa jadi paling besar di Banten. Ya, daerah industri gitu ya Pak, perdagangan dan jasa. Bapak melihatnya gimana kalau bicara potensi Cilegon? Jadi begini ya, kalau melihat potensi Cilegon bila dibandingkan dengan daerah lain, apalagi di Banten ya, kan sudah pernah muncul di media, Cilegon itu kota terkaya nomor 4 di Indonesia kan katanya gitu ya. Meskipun itu harus juga di breakdown ke bawah. Dibuktikan ya, Ustaz. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hak keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu sebetulnya ada beberapa potensi pendapatan asli daerah itu yang dalam tanda kutip dirasionalisasi lah judulnya ya. Yang dulu misalnya retribusi ada sekian, kemudian dipangkas, yang mendatangkan PAD jadi kewenangan pusat provinsi. Ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kita pakai OSS ya, One Single Submission itu kan, akhirnya kemudian perizinan semua ditarik pusat, sehingga kemudian potensi retribusi dari
perizinan hanya beberapa yang tinggal. Sekarang jadi yang dulu nama IMB, sekarang jadi PBG gitu kan ya. Iya. Itu kan, misalnya tentang uji kendaraan juga dihilangkan, gitu, kira-kira gitu. Jadi potensi itu, meskipun kita juga harus akui dengan jujur, potensi itu hanya sekian persen dari potensi PAD yang setiap tahun kita dapatkan. Nah, kemudian yang paling 3 besar dari potensi pendapatan asli daerah Cilegon, yang pertama itu pajak penerangan jalan. Penerangan jalan. Ya, yang kedua PBB misalnya, yang ketiga ya BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu biasanya itu tiga terbesar lah, ya. 3 besar. Kontribusi terbesar. Kalau retribusi ya diantaranya itu ya PBG, sama kita punya namanya retribusi izin mempekerjakan tenaga asing. Nah, itu mungkin yang agak besar. Dan yang lainnya kecil. Retribusi parkir misalnya, itu kan setiap tahun selalu dikomentari tapi ya nggak naik-naik sih. Iya juga Pak ya. Dan itu hampir semua daerah tuh ya. Semua daerah. Bocor lah apalah. Iya, kita nggak tahu kendala realnya di mana semuanya. Padahal harusnya cari sumber masalahnya kan. Apa sumber masalah, baru kemudian dicari alternatif, solusinya seperti apa. Menurut saya itu masih bisa. Bapak melihat pajak atau retribusi parkir bisa lebih dimaksimalkan? Bisa, yakin bisa. Kalau di daerah lain, apa yang Bapak terpikirkan untuk memaksimalkan pajak parkir atau retribusi? Contoh misalnya hasil studi komparasi kita, ada beberapa daerah itu yang kemudian dia menggandeng pihak ketiga, dikasih kewenangan ya. Misalnya, saya kasih izin untuk mengelola parkir. Nanti pajak, memang bukan retribusi langsung ya, kalau retribusi karena ada pelayanan dari itu. Pajaknya aja di ini. Saya yakin itu bisa naik kok sedikit-sedikit. Artinya diserahkan ke yang profesional dengan kebijakan tertentu. Yang penting lingkungan kondusif. Ya, misalnya kalau kita gait pihak ketiga, tapi sama lingkungan nggak kondusif kan, dan ini jadi rame. Iya, nggak maksimal juga. Nggak maksimal. Habis di jalan. Iya. Yang penting itu. Nah, Pak, di luar itu kita lihat bahwa dari industri orang sudah tahu bahwa dari kejauhan Cilegon adalah daerah industri begitu. Nah, dari sektor industri, Bapak melihat apa yang perlu dimaksimal, atau Bapak lihat udah maksimal atau memang perlu masih banyak catatan? Saya kira untuk industri itu ada beberapa yang harus direview lah judulnya, diupdate data-data yang ada di industri ini misalnya. Kalau yang terkait dengan rata-rata industri yang ada di Cilegon itu kantor pusatnya Jakarta, jadi kita nggak pernah mendapatkan namanya PPH, PPN itu langsung ke pusat kan. Baik Pak, ini soal industri nih, menarik nih. Boleh saya dalami Pak ya, tanyanya ya Pak? Boleh. Pak, di sektor industri, dari beberapa pengalaman saya tugas di Cilegon, memang ada beberapa catatan yang menurut saya ini menghitungnya gimana. Misalnya begini, ketika bicara investasi, itu kan saya selalu mendengar ada investasi baru. Kalau bicara konstruksi, kalau industri pasti kan bicara konstruksi, bicara bangunan, ada bangunan baru. Nah, datanya itu tercover nggak Pak? Jangan misalnya gudang ternyata di dalamnya ada gedung lagi misalnya. Nah, itu Pak secara data gimana tuh? Ya, ini mungkin beberapa hal yang perlu untuk diberikan masukan ya kepada OPD terkait ya, baik yang koordinator tentang pendapatan, berarti BPKPAD sekarang, atau OPD terkait yang memberikan rekomendasi izin misalnya, berarti misalnya PU atau Perkim misalnya gitu yang punya itu. Sama sekaligus dengan dinas perizinan. Ya, jadi itu harusnya ada sinkronisasi ya, ada sinkronisasi. Contoh misalnya tahun ini Cilegon akan kedatangan investasi sebesar sekian miliar misalnya. Kebutuhan listriknya sekian megawatt misalnya gitu ya. Berarti itu potensi yang nanti akan kita bisa buat perencanaan
berarti tahun depan kita akan ada potensi tambahan dari PPJ misalnya, pajak penerangan jalan. IMB itu angka dulu namanya IMB, sekarang PBG kan. Persetujuan bangunan gedung gitu kan. Itu kan ada retribusinya. Berarti itu yang harusnya ngeling tuh. Potensinya berapa, berarti proyeksi tahun depan kita akan ada tambahan sekian. Mirip gitu persis. Nah, kemarin kan ada prediksi itu ya, proyeksi kita akan dapat di tahun 2023 itu sekian miliar. Ternyata transaksinya nggak jadi, BPHTB itu kan. Nah, itu kan perencanaan yang dalam bisa jadi kita dalam tanda kutip salah dalam memprediksi. Harusnya dipastikan misalnya, betul nggak ini tahun 2023 itu akan ada transaksi? Siapa yang berkaitan? Bisa ke notaris misalnya, ditanyakan, apa betul akan ada transaksi antara PTA dengan PTB misalnya, terkait dengan lahan di sini misalnya. Nah, kalau itu memang betul-betul dipastikan, lewat notaris kita bisa ngukur kan. Transaksinya sekian, berarti PPHTB-nya sekian, kan udah ada tarifnya. Itu. Yang kemudian yang kedua itu tadi tentang bangunan gedungnya. Apakah memang itu sudah betul-betul informasinya detail gitu ya? Berapa yang ada di contoh misalnya yang tadi disampaikan Pak Akang itu. Ada bangunan izinnya gudang misalnya. Tapi ternyata di dalam gudang yang bagian besar itu ada juga bangunan tertentu di dalamnya. Betul. Nah, itu kan harus dihitung itu sebetulnya. Betul. Karena beda ujinya, peruntukannya beda. Peruntukannya beda. Gudang secara umum gudang, bangunan umumnya, tapi ada bangunan khusus yang punya fungsi khusus juga. Nah, itu harusnya jadi detail-detail itu apakah memang sudah divalidasi. Itu sebetulnya masukan kita. Itu kira-kira. Dan paling penting itu dinas terkait harus sinkron ya. Karena misalnya kata BPKAD melihat objek pajak berdasarkan potensi masukan, yang tadi itu ya, perizinannya segala macam. Nah, itu baru Pak pajak nih Pak. Nah, kalau kita melihat kemudian kalau dari tahun ke tahun PAD Kota Cilegon, Bapak melihatnya bahwa potensi dengan realisasi sudah cukup sudah maksimal menjanjikan atau memang kayaknya nggak sinkron nih dengan antara potensi dengan peningkatan PAD? Dari sekian perjalanan tahun ya, dari 2014 saya pertama interaksi di DPRD, memang 2014 itu ada kenaikan yang lumayan signifikan dari sebelumnya. Itu bisa sampai mungkin hampir dari potensi 300 miliar itu bisa sampai ke 500 sama 600 miliar itu ya. Artinya dari situ. Nah, kemudian setelah itu agak landai itu. Ya. Nah, periode kedua dari 2019 sampai nanti akhir 2024 itu kan kita sempat kena COVID, sehingga itu jadi alasan semua daerah bahkan nasional kan, potensi pendapatan kita turun karena akan ada COVID. Nah, harusnya ketika 2020 kita kena COVID, 2021 sudah pemulihan gitu kan, 22, 23 itu sudah nggak ada kendala lagi itu harusnya. Ini masih ngeden ya. Nah, tapi ternyata potensinya itu nggak naik, justru stagnan gitu kalau dari kurva yang kita dapat laporan gitu ya. Dan semua rata-rata kemandirian fiskal itu masih di bawah 40%. Jadi kalau misalnya target PAD itu target APBD kita misalnya tahun 2023 itu 2,1 triliun kalau nggak salah ya. Nah, ketika PAD-nya itu hanya 700, berarti kan cuma 30%. Betul. Gitu ya. Kemandirian fiskal kita masih belum aman gitu. Jadi harusnya kalau memang mau digenjot lagi, kemandirian fiskal itu harusnya di atas 50%. Baru kita leluasa itu mengelola program yang ada di daerah. Nah, sekarang masih di bawah 40. Saya juga melihat angka pengangguran. Ada yang unik di Kota Cilegon Pak ya. Turun langsung kadang naik langsung kadang turun. Nah, salah satu fenomena saya lihat kenapa naik misalnya karena ada pembangun perusahaan. Dibutuhkan apa yang sekilas tadi. Maka dia pengangguran langsung turun tuh. Tapi itu selesai langsung naik lagi gitu kan. Nah, Bapak melihat antisipasi
pemerintah daerah, termasuk dewan dalam bahwa artinya kan ini musiman yang bisa ritmenya bisa berubah kapanpun saja, dan bagaimana menjaga pengangguran ini tetap, kalau misalnya targetnya ini sekian, penganggurannya sekian, jangan sampai ngejar. Gimana tuh upaya Bapak melihatnya? Ya, sebetulnya kita sih bisa mensiasati setiap perusahaan itu kan punya Progres apa ya? Ini setiap tahun itu kan ada Rekrutmen. overhaul lah. Ya, overhaul ya. Istilahnya peremajaan mesin misalnya, atau itu kan itu biasanya butuh tenaga kerja banyak. Saya kira tinggal ritmenya dibikin aja tuh. Kalau mau ya misalnya, meskipun kita nggak bisa mengintervensi ke perusahaan ya, pemerintah itu bisa mengalokasikan tuh kapan di perusahaan A ada ada overhaul, ada peremajaan mesin dan sebagainya, ya maintenance tahunan lah gitu ya. Betul. Mesinnya biasanya maintenance setiap tahun di kayak kita sebagai individu muslim puasa itu kan, jadi katanya untuk menetralisir kan itu tiap tahun tuh ya. Jadi kalau misalnya bisa dibikin ritmenya misalnya sistematis gitu ya, Januari di perusahaan A, nanti misalnya Januari Maret ini rentangan ini kalau itu bisa dibikin misalnya, wah saya kira itu bisa keren tuh. Kan kita bisa sounding ke perusahaan. Betul. Industri diajak ngopi bareng lah. Komunikasi tuh Pak ya. Betul. Dan kalau kita lihat bahwa Cilegon hari ini tentu akan jauh berbeda tantangan dan hambatannya dengan 5 tahun sebelumnya. Nah Bapak melihat dari sektor pendapatan, penggalian, kemandirian daerah, fiskal, seperti apa tantangan dan apa peluangnya termasuk 5 tahun ke depan? Saya kira kita perlu akomodatif dengan teknologi informasi. Di mana-mana sudah semua ngeling gitu. Betul. Ya. Kalau kemarin yang awal-awal kita kan ada namanya mesin tapping box misalnya. Betul. Nah itu harusnya betul-betul divalidasi ulang gitu. Apakah mesin ini berjalan apa enggak gitu. Betul. Misalnya. Yang cuma kelihatan doang ya? Mesinnya ternyata laporannya enggak. Misalnya contoh itu dari sisi misalnya perusahaan-perusahaan atau restoran-restoran, hotel yang memang ngeling dia kan. Padahal itu jatahnya jatah pemerintah daerah itu. Karena dipotong dari konsumen kan, bukan dari restoran atau apanya yang harus membayar kan. Dia sudah mengetek 10% atau 11% dari konsumen yang dicas kepada yang dia beli gitu kan. Saya kira itu harusnya divalidasi ulang. Yang kedua ya adaptif dengan teknologi informasi itu supaya ada transparansi. Penting sekarang. Ya, pertama transparansi dari sisi wajib pajak dan wajib retribusi. Supaya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini loh, Anda bayar itu sudah kita serahkan kepada pemerintah daerah. Betul. Tinggal Anda nanti nagih kalau mau ada keperluan apa, kira-kira gitu. Betul. Bila perlu, ini yang kemarin sebenarnya sempat saya sampaikan. Di challenge tuh, mau restoran, mau hotel, yang nanti, ya, atau kita men-challenge pada masyarakat. Ya, jika masyarakat membeli sesuatu di rumah makan tertentu, restoran tertentu, dia dapat bill kan? Oh ya. Nah, billnya ini bisa dimasukkan ke kotak yang nanti sekian bulan atau bahkan setiap bulan itu dimonitor oleh pemerintah daerah. Itu ngeceknya gampang tuh. Contoh, Akang nih makan di restoran tertentu, bayarnya 500.000 kira-kira ya, sama pajak jadi 550. Nah pada saat itu masuk enggak tuh dari restoran bersangkutan ke kas daerah 50.000. Betul. Ketika dia masuk berarti nanti restoran itu kita kasih apresiasi. Restoran ini taat pajak. Itu loh. Ketika ternyata dikalkulasi setelah masa sebulan ternyata dari sekian banyak cuman 20% atau 10% yang disetor. Kelihatan ya. Kelihatan itu.
evaluasi, punishment, rewardnya jelas. Jelas. Nah, kita mendorong masyarakat untuk sadar. Anda sudah bayar pajak loh, bertanggung jawab dari, kan kalau istilah apa dulu itu kan restoran atau lembaga itu wajib pungut. Ya. Sekaligus wajib setor gitu. Iya, betul. Iya kan, kalau dia udah mungut jangan nggak disetor gitu maksudnya. Tapi pemerintah juga punya apa namanya istilahnya, jangan hanya nunggu gitu, harus jemput bola. Jemput bola. Itu ya. Jadi Betul. sama-sama kita saling mengingatkan lah gitu. Anda sudah dapat kesempatan untuk narik pajak apa, dari konsumen, ya tanggung jawab dong, setor ke kas daerah. Sehingga sama-sama bisa kita bangun. Itu keren kalau bisa. Luar biasa. Ketua komisi ya. Ini obrolannya makin menarik. Kenapa? Iya. Kalau akhirnya kan di realitasnya hal-hal semacam itu kenapa sulit di daerah kita? Di Cilegon belum diterapkan hal ini kan, Pak. Nah, apa yang menjadi hambatan itu Pak soal? Kita nggak tahu secara persis ya, tapi menurut saya ini tergantung goodwill masing-masing. Yep. Tergantung mau apa enggak. Kalau mau saya kira pasti bisa. Tapi kalau nggak mau ya udah dorong gimana ya udah. Nah, tinggal nanti pimpinan daerah bisa membuat apa kebijakan. Kan contoh di challenge ya, Anda bisa naikin sekian persen, tukinya naik, kan ini bisa cukup gitu. Betul. Tunjangan kinerjanya gitu kan. Kalau enggak ya tukinya jadi turun gitu. Turun lagi gitu ya. Iya. Jadi apa yang didapat tergantung apa yang dimaksimalkan. Gitu. Reward and punishment itu betul-betul bisa dilakukan. Nah Pak, kalau kita lihat ini pilkada depan mata nih Pak. Artinya bahwa ternyata kemandirian fiskal itu masih banyak catatan. Nah Bapak melihat kepala daerah ke depan, siapapun yang terpilih Pak ya, tantangannya akan lebih berat. Ya. Nah salah satunya soal pendapatan itu. Nah tentu dalam proses itu bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa tantangan apa ini menjadi bukan hanya soal Pemda, kan kesadaran masyarakat. Ya. Bapak melihat seperti apa tuh? Ya saya kira kalau masyarakat itu kan ketika ada aturan, masyarakat itu sudah dianggap sebagai paham. Ketika aturan itu diundangkan, masyarakat sudah diposisikan pokoknya paham udahlah. Harus dilaksanakan aja intinya Iya, gitu ya. Nah, tinggal aparat yang bertanggung jawab itu betul-betul istilahnya profesional. Itu harapannya. Profesional itu kan kalau saya ada dua kriteria aja. Kenapa orang bisa disebut profesional? Yang pertama itu adalah keterbukaan tadi, transparansi. Yang kedua bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Selesai itu berarti. Kalau misalnya ada transparansi, ya perolehan dari pajak ini sekian, pertanggungjawabannya bisa dipakai untuk ini, udah selesai sebetulnya itu. Berarti kita dianggap profesional. Ya pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Tapi kalau tidak ada keterbukaan, masih istilahnya orang mengakses susah, ya itu berarti ya belum ada transparansi. Padahal kita sudah punya perda tentang transparansi publik. Dan itu semua butuh komitmen, Pak ya? Iya, komitmen. Bapak yakin ke depan bahwa komitmen itu akan... Ya, insya Allah kita berharap siapapun nanti yang jadi, ini menjadi satu indikator ya. Salah satu indikator pertanggungjawaban kinerja yang bersangkutan terhadap program-program yang dilaksanakan. Itu. Closing statement Pak, apa harapan secara pribadi, secara praksi atau segala macam? Silakan Pak. Oke. Saya harapannya adalah Cilegon ini kota yang relatif tidak terlalu besar. Penduduknya juga enggak banyak, gitu ya. Penduduknya enggak banyak. Dan saya berharap nanti pemerintah yang akan datang betul-betul concern untuk kemajuan kota Cilegon. Ya, merata pembangunannya, itu kan ya, juara pelayanannya, ya unggul SDM-nya, itu kira-kira yang bisa kita harapkan. Itu saja, terima kasih. Oke lah, luar biasa. Sebenarnya masih panjang, cuma durasinya terus. Karena Pak Kiai juga harus banyak agenda gitu.
Pak, terima kasih banyak. Saya dikasih waktu untuk podcast. Iya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Kedepannya semakin sukses ya. Amin, insya Allah. Amin. Baiklah, itu barusan podcast kita bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon, Bapak Abdul Gopar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.